kali ini sama aku Kak Ratih, Aku Kak Jimmy, gitaris Kak Oti, dan Kak Honis. Bagas. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kali ini. Kita mulai dengan lagu yang pertama, Ku Berbahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Doa pembukaan boleh dipimpin oleh Matias. Mari semuanya, sebelum kita mulai ibadah, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu agar kami dapat mengerti dan mampu menjalaninya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Matias yang telah memimpin doa pembukaan. Sekarang kita ingin mengangkat satu lagu pujian, Firman Tuhan pelita bagi kakiku.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah walau di tempat kami masing-masing ya Bapa. Ajar kami untuk tetap bersekutu melalui berbagai cara ya Bapa, termasuk pada saat hari ini ya Bapa. Dan biarlah bila pada saat ini kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau berkati kami semua supaya kami semua dapat mengerti atas firman yang akan kami dengar di hari ini. Dan biarlah kami juga boleh menyimpannya dalam hati dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah acara ini ya Bapa mau kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh mendapatkan pengajaran yang baik atas renungan kami pada hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam adik-adik sekalian. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dulu ya tentunya. Setelah beberapa bulan, adik-adik sekalian pasti kalian juga jarang keluar rumah, terus nggak ke sekolah, jadi learning from home. Nah disinilah juga saya bekerja, jadi working from home juga. Udah kangen jalan. Secara pekerjaan saya memang banyak keluar kota. Nah hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang mungkin bisa dianalogikan dengan perjalanan-perjalanan kita keluar kota. Pasti seru. Yuk kita baca firman Tuhan dulu yuk. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 11. Matius 11 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19 dan ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-30. Saya akan bacakan buat adik-adik sekalian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaknya kita bisa bukan hanya membacanya, tapi juga menghayatinya dan juga menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sebagai seseorang yang pekerjaannya banyak yang membuat saya sering keluar kota, traveling itu jadi sesuatu hal yang
menarik gitu ya, dan sering dilakukan. Paling tidak saya 1-2 bulan sekali pasti ada keluar kota, dan mostly kita akan naik pesawat terbang. Dan kali ini kita akan belajar sesuatu. Selama ini kita naik pesawat terbang, kita datang ke bandara, kita naik ke pesawatnya gitu ya, terus dia nggak, kita santai-santai aja gitu ya di kursi, sementara pesawat bersiap untuk take off dan juga nanti di udara sampai dengan dia landing. Nah, kali ini kita mau coba lihat, kita pengen tahu kalau gimana sih kondisi ataupun suasana suasana take off di kabin. Apa yang dilakuin oleh pilot dan co-pilot. Yuk, kita intip yuk apa yang mereka lakuin. Oke, kali ini kita akan ikut terbang di Garuda Indonesia GA288 dari Kuala Namu, Medan ke Juanda, Surabaya. Ya, 1137 nautical mile atau 2106. Berangkat jam 2.45 sore. Lihat ya, pilot dan co-pilot tuh nggak bisa tahu semuanya. Dia dibantu selain yang ada di tower, tapi ada bapak di bawah yang juga bantu mereka. Ya. Siap didorong ke belakang. Lihat ya, co-pilotnya udah mulai catat-catat. Dia mesti bikin list apa aja yang harus dilakuin dan ngecekin itu udah dilakuin atau belum, dia kasih tanda. Ya, mulai didorong ke belakang karena pesawat tuh seperti hidup kita, dia nggak bisa mundur, waktunya maju terus gitu ya. Ya, kaptennya, pilotnya minta izin untuk nyalain mesinnya, dan ini sekarang udah dinyalain. Masih terus didorong ke belakang ya. Ya, sudah dicek, jadi si bapak yang di bawah tuh ngecekin engine-nya udah nyala normal atau enggak. Nah, mereka udah pada posisi bisa maju. Sebentar lagi akan dilepasin mobil yang ngedorong mereka ke belakang. Kita lihat ya, co-pilot sebelah kanan, pilot sebelah kiri, selalu seperti itu. Co-pilot ini penuh dengan checklist, dia yang konsentrasi ngeliatin apa yang harus dilakuin. Ya, mobilnya udah ke belakang, mundur. Nah, bapak nanti akan pamitan dan dia bisa bilang, dia perlu bilang, saya di sebelah kiri ya, gitu. Ini tuas kemudi sedang dicek, kanan kiri, maju mundur, naik turun, ngecek lagi gitu ya, persiapannya, peraturannya diikutin semua. Lihat jempolnya deh, dia cek ini udah, dia sebutin semua. Nggak cuma dibaca tapi disebutin, sehingga dia siapin semuanya dari atas ke bawah. Oke, udah semua. Ya, kita jalan. Kembali dia cek sebelah kanan clear. Ya, mereka akan ke runway nomor 23 lewat jalur U2. Indonesia 28 to Surabaya via Whiskey 12 level 370 transponder 0533. Mereka akan menuju ke runway, disebut dengan taxi. Namukan. Line 231 continue line up runway 23. Bantingan line up line 231. Contact to director 119.7. Nah, mereka mau lewatin persimpangan. Ini juga mereka info lagi ke tower. Indonesia 28 Delta is approved, continue line up. Line up Indonesia 28. Line up. Mereka line up, mereka antri ke runway 23.
Kita lihat ya persiapan untuk take off tuh ribet banget, berat. Flight attendants, take off position. Bentar lagi mereka udah sampai di ujung runway. Kembali Before takeoff, checklist flaps. kitabnya dikeluarin, diambil lagi, masih dicek-cek lagi. Transponder. Flight attendants. Ya, cek Before takeoff, take checklist off complete. checklistnya udah komplit, mereka akan sampai di ujung landasan. Indonesia 288 after departure left turn heading 135. Ya, Runway 23 dikonfirm clear lagi for runway takeoff. 23-nya clear One to left take heading off. 135, runway 23. Clear takeoff, Indonesia 288. Samudra. One left heading 135, clear takeoff. Stabilize. Ya, mereka mulai jalan. Transit. Delapan 80 knots. 80 knots. Begitu ada aba-aba V1 dari pesawat, mereka akan bilang rotate, sehingga tuas kemudi akan diangkat dan mereka akan airborne istilahnya. Nah, udah tahu kan ya seberapa sulitnya, seberapa banyak aturan yang harus ditaati oleh seorang pilot dan juga co-pilot gitu ya, untuk mempersiapkan sebuah pesawat untuk lepas landas. Itu baru lepas landas loh, belum nanti pada saat mereka mau landing ya, mendarat, ada lagi prosedur-prosedurnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya iman Kristen itu juga seperti itu gitu. Jadi banyak juga aturan-aturan yang harus kita jalanin. Cuma kita lihat deh apa yang dilakukan oleh para pilot tadi ya. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari video tadi, video take off tadi ya. Yang pertama adalah nah, ketika mereka itu memang menjadi pengendara pesawat, itu mereka nggak semuanya mereka tahu. Kita lihat ya, pada saat mereka mau pushback aja, waktu mau didorong, mereka kontak ke menara dan juga kontak ke ground crew-nya yang langsung kelihatan di situ gitu. Tapi mereka didorong. Setelah itu mereka baru mau konfirmasi juga untuk menyalakan mesin dan lain sebagainya. Mereka baru nanti mesti konfirmasi dulu untuk mereka bisa mulai jalan setelah semuanya lepas. Itu yang harus kita tiru juga dari mereka. Banyak yang kita nggak tahu, tapi ada prosedur-prosedur, ada hal-hal yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita supaya nanti lepas landasnya, tinggal landasnya, terbangnya itu enak gitu ya. Itu yang pertama. Jadi banyak yang mereka nggak tahu dan mereka aktif berbicara gitu. Mereka berbicara mencari tahu, mereka punya mau membaca list-list yang harus dilakukan, dan pada akhirnya itu akan membantu mereka untuk bisa selamat dan cepat untuk menjalankan proses lepas landas dari sebuah pesawat. Nah, mereka juga selalu mengkonfirmasi keadaan pesawat dan sekelilingnya. Hendaknya juga sebaiknya kita juga lakuin hal yang sama. Kita harus selalu lihat kita tuh ada di mana, kita sampai mana, seberapa kita tuh berintrospeksi diri gitu ya. Tadi dilihat juga gitu. Bahkan mereka selalu melihat sebelah kanan clear, sebelah kiri clear. Bahkan ketika mau melihat di persimpangan, mereka juga melihat dan bertanya, ini aman atau enggak gitu ya. Nah, setelah semuanya aman, baru mereka akan lepas landas dengan baik. Nah, mereka disiplin dan mereka taat. Mereka disiplin dalam menjalankan prosesnya, mereka taat, dan mereka punya checklist yang mereka jalankan gitu ya. Jadi
Nah, kalau dalam hidup Kristen apa? Firman Tuhan gitu. Firman Tuhan itu seperti checklist yang akan meyakinkan bahwa kita selalu berada di jalan yang benar. Itu jangan sampai kita lepasin itu, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita malas membacanya. Sehingga kita akan selalu tahu apa yang harus kita benahi dan apa yang harus kita adjust gitu ya, kita sesuaikan sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selamat sampai kita tinggal landas nanti. Nah, mengikuti setiap arahan, setiap tuntunan yang diberikan kepada mereka, bahkan mereka tadi ya mau ke runway nomor 23 lewat jalur U2 itu mereka jalanin, bahkan belok-beloknya pun sudah diatur dan mereka taat sekali dengan hal itu gitu. Orang lain mungkin menganggap ini sesuatu yang berat gitu, sesuatu yang menyiksa, tapi mereka tahu apa yang mereka tuju sehingga mereka mau melakukan hal itu. Nah, berikutnya juga mereka terus berkomunikasi dengan dengan pihak-pihak yang mengetahui keadaan, bahkan sampai mereka naik ke atas, sampai mereka terbang, mereka terus berkomunikasi. Hendaknya kita juga sebagai seorang Kristen, kita juga terus berkomunikasi dengan Tuhan supaya jalan kita itu tidak tersesat gitu ya. Di salah satu ayat yang tadi kita renungkan ada kata-kata seperti ini. Kuk yang kupasang itu ringan. Artinya apa sih? Kita lihat ya. Yang pertama adalah, nah, kuk itu adalah ketaatan, lambang ketaatan kita gitu ya. Lambang ketaatan kita kepada Tuhan yang sebetulnya adalah menjadi kunci dari keselamatan dan kesuksesan kita dalam menjalani hidup sebagai seorang Kristen gitu ya. Berikutnya, kuk itu adalah sesuatu yang tidak memberatkan, tapi justru untuk kebaikan kita supaya jalan kita tuh selamat dan mudah sampai kepada tujuan akhir dari kehidupan kita, tujuan akhir dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia gitu ya. Nah, mostly paling sering ketidaktaatan itu terjadi karena apa? Karena kita nggak tahu maksudnya Tuhan. Kembali seperti Pilot tadi gitu, karena dia tahu maksudnya apa yang harus dilakukan itu supaya jadi selamat, supaya untuk kebaikannya, makanya dia menganggap semua keribetan, keruwetan pada saat dia itu mau menerbangkan pesawat itu menjadi sesuatu yang ringan dijalankan, dimana dia juga ngerasa jadi ya sudah gitu, itu memang harus dilakukan dan itu menjadi sesuatu yang terasa ringan karena mereka tahu tujuannya. Untuk itu juga kadang-kadang kita berpikir apa yang menjadi aturan-aturan Tuhan itu berat, tapi mestinya kalau kita sudah tahu kenapa kita harus jalanin itu menjadi sesuatu yang ringan, sesuatu yang kita tahu bahwa itu akan membantu kita untuk mencapai dan menjadi nyata atas karya keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Nah, dinyatakan juga bahwa ada satu ayat yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan untuk menghilangkan. Artinya apa? Kalau dulu sebelum Yesus itu datang, orang-orang Israel, umat Israel itu menjalankan hukum Taurat itu karena dia harus jalanin gitu, tanpa dia tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Akhirnya Tuhan Yesus itu datang untuk menyatakan kalau kamu taat sama hukum Taurat itu karena kamu telah selamat, karena kamu ingin menunjukkan kasih. Tuhan tuh merangkum hukum Taurat itu kepada pernyataan yang Tuhan sampaikan sendiri, 2 hukum kasih itu. Kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya. Nah, itulah yang dibilang bahwa Tuhan tuh menyempurnakan hukum Taurat. Nah, jadi kalau ngerasa peraturan itu jadi berat apapun itu, cari tahu deh. Cari tahu kenapa itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita nggak merasa berat, sehingga kita merasa benar-benar bahwa kuk yang diberikan Allah itu kepada kita itu sebetulnya ringan dan justru itu melegakan kita. Jadi caranya gimana cara tahunya? Berkomunikasi dengan Allah. Lewat apa? Lewat doa dan juga membaca firman Tuhan.
Lalu apa implikasi dari semuanya ini pada kehidupan seorang remaja Kristen gitu ya? Kita harus bagaimana gitu ya? Kita lihat ya. Nah, kita mesti sadar bahwa setiap peraturan yang dibuat itu ada maksudnya, dimanapun itu, baik peraturan secara Kristen, walaupun dan juga peraturan-peraturan di dunia ini, dan itu akan membantu kita mengerti kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah kita harus menganggap ketaatan itu sebagai sesuatu beban yang ringan jika dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kita nggak capai tujuan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan itu. Jadi ringan banget itu dibanding dengan kita nggak capai. Kalau tadi dibilang bahwa kebayang ya, kalau seorang pilot dan co-pilot itu harus segitu ribetnya, harus segitu disiplinnya, gitu ya. Dan rasanya kok berat banget ya, dan memang berat. Tapi mereka buat orang yang nggak biasa gitu. Tapi kalau orang biasa dan mereka tahu bahwa itu harus dilakukan, buat mereka itu nggak berat. Buat mereka itu adalah sesuatu yang ringan dan mereka mau jalan itu dengan cara yang disiplin. Berikutnya adalah Tuhan sendiri itu sudah mengajarkan kepada kita ketika Tuhan itu datang ke dunia gitu, dalam bentuk dalam perannya sebagai seorang manusia gitu ya, dia sudah menunjukkan bahwa taat untuk mencapai tujuan. Sebetulnya kan kalau bisa dibilang ya, ketika Tuhan Yesus itu mau menebus dosa kita, kalau dia bilang semua orang dosanya ditebus, mudah banget dan bisa banget. Tapi dia menunjukkan proses yang begitu berat sampai dia mati di kayu salib. Dia sendiri menunjukkan ketaatan untuk mencapai tujuannya. Dia sendiri yang menyatakan bahwa ini nggak apa-apa demi keselamatan umat manusia. Nah, sebagai seorang remaja, dan juga saya sendiri sebagai refleksi sendiri, juga banyak hal yang kita nggak tahu, dan itu jauh lebih banyak daripada yang kita tahu. Untuk itu kita harus cari tahu supaya kita nggak ngerasa berat ngejalanin kehidupan ini gitu ya. Kita tuh ngerasa lebih ringan karena kita tahu tujuan akhir kita adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, keselamatan yang sudah dipraktekkan, yang sudah kita dapat itu harus dipertahankan, dan itu dengan cara kita taat dan mau memikul kuk yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi biarlah pada hari ini kita boleh belajar bahwa semua peraturan, semua aturan-aturan yang ada, semua hal yang harus kita lakukan itu sebetulnya ringan, dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita melalui keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Untuk itu kita mestinya sadar bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, dan apa yang Tuhan perintahkan itu sebetulnya bukan beban buat kita, tapi itu sesuatu yang memang kita lakukan atas perasaan syukur, atas ungkapan syukur yang pada akhirnya akan membawa kita pada keselamatan yang sejati, pada kehidupan yang sejati nantinya. Jadi hendaknya kita mau mencari tahu atas setiap peraturan yang harus kita lakukan. Kita mau mencari tahu atas apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan apa? Dengan berkomunikasi lewat doa dan juga membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa apa yang harus kita lakukan itu menjadi ringan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu dan juga kebaikan-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas karya keselamatan yang telah Kau jalankan sebagai contoh juga untuk kami menjadi anak-anak yang taat atas segala perintah dan juga peraturan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ajar kami untuk terus mengerti, terus lebih lagi mencari kebenaran atas segala pengajaran-pengajaran yang Kau sampaikan kepada kami ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, sebagai remaja Kristen ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan juga mau
menuruti segala perintah-perintah dan juga aturan-aturan yang harus kami lakukan ya Bapa. Biarlah semua itu boleh kami jalankan, boleh kami lakukan dengan tidak penuh beban ya Bapa. Kami mau lakukan itu dengan ringan sehingga kami percaya Bapa bahwa itu semua akan membawa kelegaan buat kehidupan kami dan kami boleh bersuka cita atas segala berkat yang hanya daripadamu saja. Sertai kami ya Bapa dalam setiap langkah kami berikutnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pandemi yang saat ini sedang terjadi di dunia ini ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa bahwa ini juga boleh terjadi dan akan berakhir juga karena kuat kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, persembahan kali ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplop tersebut akan kita masukkan ke dalam kantong persembahan saat kita sudah mulai beribadah di gereja. Cara yang kedua, kita juga bisa melakukan transfer ke rekening GKJ Kanaan seperti yang tercantum di samping ini. Yuk, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat melimpah yang boleh Tuhan berikan lewat orang tua kami ya Allah. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan tersebut agar berguna bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berkati setiap pihak yang mengelola persembahan tersebut. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih firman-Nya Kak Gugus. Saat ini kita mau nyanyi lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Tetap Berlari. Yuk. Yang ada
Ya Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Semoga firman yang kami dengar hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami. Kami juga berharap ya Tuhan, agar pandemi virus corona ini cepat berlalu, agar kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal dan dapat kembali beribadah di gerejamu bersama-sama. Sertai kami ya Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami akhiri melalui doa yang telah Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damar yang telah memimpin doa penutup. Gak terasa nih kebaktian kita udah selesai, tapi jangan bersedih loh, kita masih ada kebaktian di minggu depan. Jaga kesehatan ya untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.